ada pertanyaan seputar kerukunan agama Indonesia. Jadi pertanyaannya yaitu, menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Saya rasa masing-masing umat harus punya kesadaran bahwa perbedaan itu adalah tanda Tuhan. Kalau kita yakin agama kita mengajarkan kebaikan, maka seharusnya kita juga bisa berbuat baik pada siapapun, termasuk yang berbeda keyakinan. Jangan mudah terprovokasi atau ikut menyebarkan kebencian. Kita semua tinggal di dunia yang sama, dan kerukunan itu bukan hanya soal toleransi, tapi juga tentang kemanusiaan. Jadi, menjaga kerukunan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tapi juga kita semua, setiap orang. Kak, sekarang selanjutnya, menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Untuk pemerintah sendiri, dia itu punya peran besar buat saya. Mulai dari pendidikan, mereka juga harus memasukkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan setiap orang. Selain itu, pemerintah juga harus tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kebencian atau provokasi atas nama agama. Di sisi lain, pemerintah itu juga perlu memberi ruang yang adil bagi semua agama untuk menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaannya. Kalau semua diperlakukan adil, tidak ada toleransi, maka masyarakat juga akan merasa dihargai dan kerukunan lebih mudah tercipta. Terima kasih. Om, selamat malam. Boleh perkenalkan nama Om? Nama saya Muhammad Syarif Hasibuan, Agama? agama Islam. Saya ada pertanyaan, tolong dijawab ya. Ini pertanyaan seputar kerukunan agama di Indonesia. Ini jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Secara keseluruhan, kerukunan beragama di Indonesia cukup baik. Ya, itu dibuktikan dengan ada beberapa agama yang berkembang di Indonesia. Jadi menurut Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khusus agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? Saya pikir untuk penilaian skala 1 sampai 10 di posisi 8, ya cukup baik, tapi belum begitu sempurna. Kayak yang betul-betul heterogen dari berbagai suku dan juga berbagai agama. Jadi ya terkadang memang ada juga gesekan-gesekan, tetapi secara keseluruhan masih bisa terkendali dengan baik. Jadi pertanyaan selanjutnya, terakhir. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah harus memposisikan dirinya di tempat yang bisa adil-adilnya, itu dengan memberikan ruang yang sama antara umat beragama tentang pendirian rumah ibadah, kemudian aturan-aturan dalam menjalankan ibadah, tidak ada intervensi dari pemerintah untuk warganya menjalankan ibadah. Terima kasih Pak atas sarannya Pak. Sama-sama. Selamat siang Bu. Siang. Boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Binarian Tombang Dari agama? dari agama Kristen Protestan. Di sini saya ingin bertanya seputar kerukunan agama di Indonesia. Di pertanyaannya itu, bagaimana pendapat Ibu mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Kalau menurut saya ya kerukunan umat beragama yang secara keseluruhan ya yang ada di negara kita ini ya kalau menurut saya belum maksimal sih, itulah menurut saya.
suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen. Ya, berbicara keharmonisan ya, berbicara keharmonisan di masyarakat yang heterogen. Kembali tadi, saling menghargai, saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tidak boleh juga saling menyinggung, tidak boleh juga mencari kelemahan satu dengan yang lain, karena kita punya satu Tuhan. Itu prinsip yang saya tahu begitu. Ada lagi rupanya. Menurut pendapat Ibu, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya, tentunya dari pemerintah pasti sangat berperan ya, pasti sangat berperan. Itu tadi kembali ke tadi dalam perizinan tadi, contohnya kami lah ya, Kristen lah pada umumnya, ketika kami mengurus surat izin itu kami terasa seringkali kami ada rasa penolakan, baik dari masyarakat, baik mengurus ke pemerintahan terlalu banyak persyaratannya seperti itu ya, baik persyaratan tanah, baik persyaratan umat, banyak hal. Baru juga ketika kami dalam ibadah juga seringkali juga kami merasakan ketidakadilan. Jadi kami mohon dari pihak pemerintah, itulah kerinduan kami yang maunya ya adillah dalam bermasyarakat, khususnya dalam beragama, dan pemerintah itu benar-benarlah juga menertibkan kerukunan umat beragama itu di setiap lingkungan masyarakat yang ada. Begitu Bang, kerinduan kami. Yang Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Simanjunta dari agama Katolik. saya ada pertanyaan soal kerukunan agama di Indonesia. Yang pertama, bagaimana pendapat Abang mengenai kerukunan agama dalam keseluruhan Indonesia? Dan bersumber dari segala apakah kerukunan antara agama di Indonesia sampai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan agama Bapak dan agama lain di Indonesia? Kalau menurut saya, kerukunan beragama di Indonesia itu baik, meskipun masih ada ruang untuk kebaikannya. Saya beri nilainya dari skala 10 sampai 100 itu di angka 80. Memang di dalam kehidupan sehari-hari saya merasakan adanya rasa saling menghargai, walaupun kadang masih ada prasangka atau diskriminasi kecil terhadap agama minoritas termasuk agama Katolik. Tapi secara umum umat Katolik bisa menjalankan ibadah dan beraktivitas dengan damai bersama agama lain. Dan selanjutnya, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang Kalau menurut saya sih itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti bagaimana kita menyapa tetangga, memandang agamanya, ikut di dalam gotong royong atau hadir di sosialitas agama. Sikap terbuka dan tidak mudah berprasangka bisa membangun suasana yang utuh. Toleransi tidak cukup hanya untuk dalam pikiran, tapi juga dalam tindakan kita. dan selanjutnya, menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama? Kalau menurut saya, setiap umat harus menanamkan nilai kasih dan saling menghargai. Jangan mudah untuk terprovokasi oleh berita hoax atau ujaran kebencian. Kita bisa menjaga kerukunan dengan tidak melaksanakan keyakinan, serta menghormati ibadah dan keyakinan orang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya itu pemerintah itu harus bersikap adil, dan bagaimana cara melindungi semua agama itu tanpa dia memilih kasih gitu, antara minoritas dan mayoritas. Program pendidikan juga harus perlu dinilai dari toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sejak usia dini. Supaya selain itu kan pemerintah perlu tegas terhadap kelompok yang memecah masyarakat dan mengatasnamakan itu agama. Siapa?
keseluruhan di Indonesia? Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia cukup baik, walaupun belum sempurna. Kalau dinilai, saya beri angka 75 dari 100. Kita bisa lihat di banyak daerah umat beragama hidup berdampingan dengan damai. Sebagai umat juga, saya merasa diterima dan bisa beribadah dengan tenang. Walaupun kadang masih ada yang belum mengenal ajaran Buddha secara benar. Tapi secara umum, hubungan antara agama cukup rukun. Dalam ajaran agama Bapak, bagaimana kerukunan antara umat beragama di Indonesia? Dalam ajaran agama Buddha, kita diajarkan untuk hidup penuh belas kasih atau dalam bahasa karma dan cinta kasih meta terhadap semua makhluk. Tidak ada ajaran untuk membenci atau memusuhi yang berbeda agama. Justru kita diajarkan untuk menahan diri dari kebencian dan tidak menyakiti siapapun, baik lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Baik, caranya adalah dengan saling memahami dan tidak menilai orang lain hanya dari segi agama. Kita bisa hidup harmonis kalau saling menghormati, tidak memaksa keyakinan, dan menjaga sikap baik. Dalam masyarakat majemuk, penting untuk memperkuat rasa kebersamaan daripada memperbesar perbedaan.